Jamie, beliau ini adalah katanya mantan laskar Kristus Poso. Kristus yang di Poso. Iya, Jadi pada waktu yang ada kerusuhan itu. iya, benar sekali, sangat tepat. Jadi tahu dong latar belakangnya apa, Tahu banget. Dari tahu A banget. sampai Z-nya insya Allah tahu. Pemirsa, ya penasaran nggak? Kita pengen dengerin ya. Eh, pada waktu kerusuhan itu berarti Jamie sudah tergabung dengan Laskar Kristus. Iya, masih Sudah berapa? Kristen, masih Kristen Masih kan. Jadi Kristen. harus. Jadi saat itu mau tidak mau Harus. melibatkan diri, dilibatkan dan melibatkan diri. Kalau tidak melibatkan diri malah di. Kita dianggap pengkhianat. Oh, oke. Iya, Jadi harus. harus. Tapi sebelum ada kerusuhan itu sudah berapa lama Jamie bergabung dengan Laskar Kristus? Sebetulnya nanti setelah kerusuhan bahkan gini. Sebelum kerusuhan, saya kan masih sekolah tuh, status STM. Oh, STM. Iya. STM yang sering berantem. Yang sering berantem memang. Terus? Bawaannya memang kayak gitu kan. Terus? STM saya di Bala Keselamatan. BK, Bala Keselamatan itu punya orang Belanda kalau nggak salah. Itu sekolah Kristen. Tapi kita ambil kejuruan. Nah, 98 itu kan sudah pecah di Poso, sudah kerusuhan. Sudah mulai. Saya sudah kerja di bengkel resmi Honda, itu punya orang Cina Manado. Nah, setelah itu saya sudah selesai sekolah itu 2000, ya tahun 2000. Pecah lagi kerusuhan Poso. Nah, rumah saya 2000 dibakar, 3 kali dibakar rumah saya. Rumahnya Jamie dibakar ya. oleh orang-orang Muslim. Iya. Terus? Sehingga timbul tuh dendam saya kepada orang Islam. Memang sebelum kerusuhan memang kita sudah musuh lah, sudah menganggap orang Islam itu musuh. Nah, itu tidak bisa dipungkiri lagi. Berarti sebelum kerusuhan memang sudah ada api dalam sekam. Sudah ada api dalam sekam. Terjadi lagi kerusuhan lebih parah lagi. Berapa lama tuh api dalam sekamnya? Itu ya lumayan sih. Sejak saya Kristen itu memang kebencian saya terhadap Islam itu luar biasa kok. Sebelum kerusuhan? Iya. Bahkan apalagi saya sudah kerusuhan. Oh, malah tambah benci lagi? Malah tambah benci lagi. Makanya dulu saya terakhir itu ngatur penyerangan itu saya bersama ngatur penyerangan. Ngatur penyerangan. Sebagai apa di Laskar Kristus? Jadi gini, saya kalau membunuh secara langsung, nyembeli orang Islam secara langsung enggak. Alhamdulillah belum pernah. Tapi kalau dibilang secara tidak langsung, iya. Karena kenapa? Saya ngatur penyerangan saat itu. Tapi alhamdulillahnya saat itu tidak ada korban jiwa. Oke. Iya. Ini maksudnya penyerangan ini berarti yang disebut dengan kerusuhan itu ada kerusuhan yang memang ada berantem secara fisik, secara langsung dua kelompok itu di tempat tertentu gitu. Berapa kali? Banyak. Sering kali? Banyak kali itu. Jadi seringnya itu berhadapan-hadapan itu banyak kali kok. Karena dia terjadi di beberapa titik. Ada yang di Poso Pesisir, ada yang di Poso Kota, Kecamatan Lage, kemudian di daerah Pendolo, kemudian daerah Mori itu kena juga dampaknya di desa istri saya di Pelero. Semua kena dampak tuh. Kena dampak. Nah, kita itu berhadap-hadapan tuh. Orang Islam sama orang itu berhadap-hadapan. Jaraknya ya kurang lebih ada yang 500 km, kadang 500 meter. Ya 500 km. 500 meter itu kadang kita tuh udah mepetan, udah ketemu memang fighter. Kadang cuma pakai dulu kan masih pakai pedang. Oh, pedang. Pedang sama tombak. Sama ketapel, panahan. Panah juga ada panah. Iya, panah. Jadi sehingga betul-betul kita memang face to face ketemunya. Nah, makanya betul-betul ketika kerusuhan Poso itu tidak bisa kita menolak takdir saat itu. Karena mau tidak mau kita harus dilibatkan dan harus melibatkan diri untuk membela agama saat itu. Korban jiwa total dari dua pihak waktu itu berapa sih kira-kira? Ribuan. Termasuk yang tidak ikut perang tapi dibakar rumahnya ada? Karena gini, kerusuhan Poso itu yang benar-benar banyak menjadi korban itu orang Islam. Nah, yang fatalnya, yang parahnya, justru yang diproses tidak ada satupun dari tokoh intelektual orang Kristen, tetapi semua tokoh intelektual orang Islam diproses. Oh. Nah, gitu. Sehingga ada kecemburuan orang Islam, ketidakadilan di situ sampai hari ini. Ya, namun kita tidak perlu ini sebenarnya ini kan sudah selesai. Iya, ini kan sudah selesai. Kita hanya flashback aja. Bagaimana Ya. mengingatkan teman-teman supaya kita ini sebagai orang Islam ini perlu hati-hati. Hanya sebatas itu. Oke lah, saya mau mundur sedikit ya. Iya. Laskar Kristus itu apa? Nah, di Poso dulu itu kok ada beberapa pasukan tuh. Beberapa pasukan. Jadi yang tertinggi itu dulu itu pasukan kelelawar. Terus? Iya. Jadi pasukan kelelawar itu dikomandai oleh yang 3 orang tertangkap dulu itu. Fabianus Tibo,
Domingo sama Marinus. Tapi pimpinan atau pucuk pimpinan lapangannya itu Fabiano Stibo. Itu pucuk pimpinannya tuh. Laskar Kristus itu ormas. Dia salah gini. Laskar Kristus itu siapa yang terlibat dalam perang itu disebut Laskar Kristus. Oh, tapi tidak ada badan hukumnya atau tidak ada badan hukum, tidak ada. Jadi siapa saja yang terlibat di situ. Jadi pasukan kelelawar itu tidak punya lembaga. Nah, memang terjadi ketika konflik saja. Beda kemarin ketika pasukan Manguni turun. Manguni ini kan punya lembaga. Nah, turun tuh membantu di Poso. Nah, mereka diperbantukan tuh. BKO istilahnya lah. Nah, kemudian ada pasukan Laskar Kristus. Nah, Laskar Kristus ini mereka itu istilahnya kalau dalam cat itu pionnya. Oh, gitu. Pionnya. Jadi termasuk tingkat bawah lah. Tingkat bawah. Namun mereka penentu tuh. Penentu. Karena banyak dari pion-pion itu yang lebih tahu tuh titik-titik kelemahan-kelemahan musuh. Oh gitu. Iya. Karena mereka ini yang dijadikan istilahnya bahasa kasarnya umpan pelor. Oh. Iya. Jadi yang paling depan gitu ya? Iya, paling depan kemudian mencari target. Karena kenapa? Memang kerusuhan Poso itu tidak ada satupun pendeta yang memimpin pasukan di depan. Nggak ada. Pendeta di belakang? Belakang. Ya. Terjadi apa-apa, pendeta kabur duluan. Jemaah yang mati. Oh gitu. Oke lah, mungkin kan kita dulu udah tahu lah ya, latar belakang atau pemicunya apa. Ya. Tapi kalau boleh, ini kan pelaku langsung nih. Iya. Boleh nggak ceritakan pemicunya yang sebenarnya itu apa? Sama nggak dengan yang diberitakan gitu? Ya, jadi pemicunya gini kok. Jadi memang dulu awalnya itu perihal mabuk-mabukan tuh. Mabuk. Yang mabuk-mabukan orang Kristen atau orang Islam? Kristen. Orang Kristen. Udah dipastikan tuh. Yang salah satu korban itu teman saya namanya Idul. Korban? Iya, korban. Dia mabuk tapi dia jadi korban? Bukan dia nggak mabuk. Jadi nggak mabuk. Dia ini pulang, kemudian ketemulah sama si Roy Bisalemba ini. Anaknya Runtu Bisalemba. Yang sampai hari ini masih buron. Sampai hari ini masih anak. Mabuk, kemudian malak. Si teman ini yang namanya Idul ini malak, pulang dari ini, dia malak. Kemudian tidak ada uang, dikejar lah sampai ke masjid. Si Idul ini Islam? Oke. Temannya saya saat ini. Temannya Bang Jelo waktu itu? Iya, sekarang. Kalau dulu bukan. Dulu belum kenal. Jadi makanya saya tahu persis ceritanya. Oke, terus? Maka disabetlah dia dengan pedang di situ. Si Idul itu? Si Idul. Meninggal? Enggak meninggal. Nah, mulailah terjadi percikan. Nah, di situ. Kemudian berlanjut di perempatan Tentena tuh. Saya ingat itu ketika saya mau pulang ke kampung malam minggu. Malam minggu itu sudah mulai lempar-lemparan itu. Sudah mulai lempar-lemparan di daerah perempatan Tentena. Di kota itu? Di kota. Terus? Di kota. Nah, sudah. Ternyata besoknya udah pecah. Udah pecah tuh. Saya kaget, katanya udah ribut dalam kota. Udah ribut besar itu. Sudah mulai bakar-bakaran. Nah, Herman Parimon ini memimpin salah satu pasukan yang katanya itu pasukan damai. Herman Parimon, alhamdulillah si beliau sudah mati. Nah, dia pimpin pasukan, kita turun. Namanya remaja saat itu. Anak-anak remaja saat itu, kita turun. Nah, anehnya ketika kita turun saat itu, yang ada dalam mobil truk itu, ada batu, ada tombak, ada pedang. Nah, ini katanya mau pawai damai itu ada batu, ada tombak, ada pedang. Ini pawai damai apa ini ceritanya? Jadi kita karena masih remaja, memang lagi horas-horasnya tuh. Horas-horasnya. Iya. Darah muda ya. Udah kita ikut aja. Iya. Ikut ternyata sampai di jembatan Poso itu udah ribut. Udah ribut. Jadi udah mulai lempar-lemparan batu itu. Udah mulai lempar-lemparan batu. Nah, ternyata ada satu orang yang dari Ambon itu menyusup bawa senjata. Tapi bukan senjata organik. Orang apa itu? Orang Kristen atau orang Islam? Orang Kristen. Namanya Dum-Dum itu. Nyusup kemana? Di antara pasukan. Ternyata memang sudah diatur. Nah, dan memang misi orang Kristen saat itu tidak bisa ditutupi. Kok memang sengaja mereka mau cari ribut agar mereka bisa usir orang-orang Islam keluar dari tanah Poso. Ya, sebenarnya itu motif utamanya. Karena kenapa? Mereka sudah berniat ingin membangun gereja terbesar di pasar sentral itu. Gereja terbesar. Gitu. Jadi sehingga orang-orang itu harus disingkirkan tuh untuk sekaligus memperingati 100 tahun Injil masuk ke tanah Poso. Gitu. Sehingga dibuatlah konflik berdarah itu. Nah, tujuan mereka itu salah satunya itu. Dan tidak tercapai, alhamdulillah. Tidak tercapai. Nah, itu salah satu misi mereka. Nah, makanya sampai hari ini Poso itu Allah masih lindungi lah. Ya,
Allah masih lindungi. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ketika ikut di mobil itu kaget ketika sampai di sana, kok udah ribut ini. Akhirnya kita dipukul mundur tuh, dipukul mundur. Selesai itu konflik. Saat itu bisa diatur damai. Kemudian pecah lagi pada tahun 2000. Itu tahun 2000 itu yang menyerang itu sudah Fabianus Tibo dan kawan-kawan. Oke. Nah, itu yang atur si Asad di situ salah satunya kakek saya. Oh. Iya. Yang istilahnya dimintai persetujuan segala macam, karena saat itu yang bertindak sebagai pimpinannya itu namanya Patung Kanan. Sorry, saya mau nanya. Kalau komposisi Kristen dan Islam di Poso, ya sebelum ada kerusuhan itu berapa banding berapa? Poso itu dulu kok gini. Sebelum dipecah menjadi 5 kabupaten, itu Poso itu terbesar umat Islam. Hah? Kok malah Islam? Iya, kabupatennya tuh terbesar. Jumlah penduduk Islamnya? Jumlah penduduk Islamnya. Makanya tadi saya bilang ada memang indikasi politik ingin mengkristenkan Poso semuanya. Sehingga dipecahlah yang kemarin Ampana dipecah tuh. Bisa. Karena Ampana itu mayoritas orang Islam. Terbilang ya 95% orang Islam. Kemudian Morowali dipecah lagi tuh. Karena mayoritas orang Islam. Kemudian Morowali terpecah jadi 2 lagi. Ini terpecah jadi 2 lagi. Sudah terpecah jadi 5 kabupaten tuh Poso. Sehingga ketika sudah pecah 2 ini, dilepas 2 ini, maka Poso itu menjadi 80% orang Kristen. Setelah dipecah? Setelah dipecah. Gitu. Nah, awalnya Kabupaten Poso kan besar, luas tuh. Nih, seperti ini nih misalnya. Semuanya itu kurang lebih 80% orang Islam. Karena masih gabung 2 kabupaten besar ini yang mayoritas Islam. Nah, ketika ini dipisah, ini dipisah. Oh, jadi yang dipecah ini keluar dari Poso? Keluar dari Poso. Bikin kabupaten baru. Sehingga tidak boleh mengintervensi kegiatan-kegiatan yang terjadi di Poso. Nah, sehingga dari dulu sampai pecahnya kerusuhan itu, yang bupati itu selalu Islam. Oh gitu. Selalu Islam. Sorry, tadi yang 2 kabupaten yang dipecah itu kabupaten apa tadi? Morowali. Dengan kecamatan Tojo Una-Una. Oke, itu menjadi di luar Poso berarti. Di luar Poso sudah. Sudah berpisah dengan Poso. Sudah berpisah dengan Poso. Setelah itu keluar, jadi Posonya 80% jadi Poso 80% Kristen. Oke. Gitu. Jadi memang salah satu tujuannya juga dibuat kerusuhan itu agar Poso itu menjadi mayoritas Kristen. Karena mereka malu. Karena mereka malu. Pusat Kristenisasi atau pusat peradaban Kristen itu ada di Poso, tepatnya di kota Tentena. Oh gitu. Iya, pusatnya di situ. Nah, makanya saya kerinduan saya dulu ingin diskusi, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Pendeta Rinaldi Damanik. Saya sebetulnya ketika saya masuk Islam ini, saya ingin berdiskusi dengan Pendeta Rinaldi Damanik. Itu 3 kali saya surati itu beliau. Beliau di Poso? Beliau di Poso. Terus? Saat itu beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua sinode. Saya ingin berdiskusi dengan beliau tentang apa yang saya ketahui soal Bibel ini, tentang ajaran-ajaran yang disembunyikan, yang tidak disampaikan. Ini kan mereka tutup-tutup itu, tidak disampaikan ke umat. Nanti dulu dong, ini udah ke Bible aja. Posonya belum kelar ini. Kita selesaikan Poso dulu kok. Enggak, maksudnya, oke, kita tahu komposisinya tadi, terus ada pemecahan kabupaten, sehingga Poso menjadi mayoritas Kristen, terus kemudian dibuatlah semacam kayak upaya untuk menjadikan Poso mayoritas Kristen. Ya 80% kan sebenarnya udah mayoritas ya? Iya, mayoritas. Tapi maunya gimana? Maunya 100% gitu? Iya, maunya 100%. Oke, terus akhirnya terjadilah kerusuhan. Sebetulnya gini kok, kerusuhan itu sebelum terjadi pemecahan malah. Oh malah sebelum pemecahan? Iya, sebelum terjadi pemecahan provinsi, kabupaten itu sudah terjadi kerusuhan. Oke. Gitu. Nah, jadi pemecahan itu disebabkan karena kerusuhan atau bagaimana? Iya, karena kerusuhan juga. Oh gitu. Iya, karena kerusuhan juga. Jadi sehingga dipecah-pecah lah. Walau alam ini, apakah memang ada karena dampak dari itu? Tapi memang sudah takdirnya mungkin. Tapi memang itu sudah lama. Bahkan kemarin itu ada isu yang berkembang, bukan isu yang berkembang. Memang udah diviralkan tuh bahwa akan memisahkan diri Sulawesi Timur. Sulawesi Timur. Oh, mau bikin sendiri? Ya, jadi Poso ini akan dijadikan ibu kota provinsi. Oh. Nah, jadi ini sebetulnya kemauan para pakar-pakar politik yang ada di sana. Jadi kerusuhan, makanya kerusuhan ini kadang bukan karena keinginan kita, kadang oleh aktor-aktor intelektual, aktor-aktor politik ini, sehingga yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena yang terlibat kemarin di Poso itu kok tidak bisa dipungkiri. Para anggota-anggota dewan, asisten 1, asisten 2, asisten 3 tuh disebut semua tuh sama Fabianus Tibo. Oh gitu. Nah, tokoh intelektual 16 orang ini, tokoh gereja dan tokoh intelektual
pemerintahan semua. Mulai dari asisten 1 sampai asisten 3-nya tuh. Terlibat semua dalam konflik itu. Dan sampai hari ini mereka tidak diproses. Gitu ya. Jadi sekarang di Poso boleh dikatakan udah mayoritas Kristen. Sudah mayoritas Kristen. Alhamdulillah sudah aman. Udah aman. Iya. Muslim-muslim yang di sana aman. Ya aman, alhamdulillah. Ya walaupun memang secara birokrasi mereka yang menguasai, tetapi secara gimana ya? Sehari-harinya tetap umat Islam. Ya. Sehari-harinya maksudnya tetap umat Islam gimana? Kayak dulu beda kok. Dulu umat Islam itu kalau dizolimi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tapi kalau hari ini umat Islam dizolimi pasti bergerak tuh. Ya beda kayak dulu. Dulu kamu zolimi separah apapun ya umat Islam diam, bahkan mungkin menyingkir. Tapi kalau sekarang enggak. Ketika kalian mau memerangi kita, mau menzolimi kita, kita langsung bangkit. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sebelum ini. Waktu Jamie di dalam Laskar Kristus dan teman-teman Jamie yang di dalam Laskar Kristus, sebagai orang Kristen, pada waktu itu ada kerusuhan, ada perang ini antar agama di situ. Itu pada paham Bible apa enggak? Gitu. Enggak paham. Enggak paham? Enggak tahu. Hah? Nah, saya saja di Bible ada kasihlah musuhmu. Iya. Kenapa perang sama musuhnya gitu? Jadi kita itu kok memang kita inilah korban-korban pembodohan ini. Kita kan nggak tahu. Nah, saya dulu waktu Kristen kok hanya manut tuh apa kata pendeta wes. Selesai, nggak usah nanya-nanya lagi. Pokoknya apa kata pendeta udah nggak ada yang salah. Kan harusnya kalau kasihlah musuhmu kan nggak sampai perang dong. Iya, nggak harus perang kan. Kasihlah musuhnya udah kasih. Kok sampai perang bunuh-bunuhan gitu. Tapi tahu nggak kok? Kenapa? Bengisnya mereka ketika membantai di Poso. Ngeri. Masa? Ngeri banget. Iya. Mungkin sama kayak yang di mana dulu itu sampai perut ibu-ibu hamil itu dibelah 2. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampai begitu? Iya. Itu santri 200 kurang lebih santri yang di kilometer 9 itu, santri Wali Songo itu kurang lebih 200 dibantai tanpa perlawanan. Umur berapa itu santrinya? Kecil-kecil? Ya kecil-kecil, umur SMP SMA. Dibantai tanpa perlawanan dan semua disembeli. Dan kakak kandung saya, mobil om saya itu yang terlibat di situ. Yang ngangkat mayat itu kakak kandung saya. Yang mobilnya yang dipakai mobil adik kandung ibu saya. Lah. Ya. Waktu itu Jamie nggak ikut? Saya ikut kok, tapi ngiri kok. Jadi gini ceritanya. Saya takut lihat saat itu mayat itu begitu sudah berkelimpangan tuh. Ya karena gini, ketika diserang itu, ini kan umat Islam kan berlindung di masjid, serang tuh masjidnya, dibabat tuh habis orang dalam. Nah, orang yang di lainnya itu pada kabur tuh ke sawah. Ketika mereka kabur di sawah dikejar tuh. Yang bagian depan itu ngejar kok ditebas kakinya, biar nggak bisa lari tuh. Setelah jatuh, diperintahkan tuh, itu diperintahkan langsung. Dipastikan semua orang itu harus disembeli. Tidak boleh terlewatkan satu orang pun untuk memastikan mereka semua tewas. Nah jadi ketika sudah ditebas, didapat disembeli, dikumpulkan di masjid, ditumpuk tuh di masjid, supaya dipastikan diseret satu-satu di bawah, kemudian dimuat dengan mobil truk. Dimuat dibawa kemana? Nah, dulu sombongnya tuh si Tibo disuruh bawa ke Kodim, ke Kodim, tumpah di Kodim tuh ini mayat ini. Ini untuk menunjukkan kekuatan umat Kristen saat itu kok. Nah akhirnya diputuskan untuk dibawa di kilometer 22 itu, di antara desa Pandiri dan desa Tampe Madoro. Nah di kilometer situ sudah mereka ditumpah ada 3 tempat. Setelah itu dibakar, mayatnya dibakar. Sampai sebengis itu. Makanya kalau kok tadi bilang itu kasihilah musuhmu, kayaknya ayat itu mereka lupa mungkin, atau mungkin mereka nggak baca. Kemungkinan besar nggak tahu ya. Kemungkinan besar nggak tahu. Kita ya biar persangka baiknya mereka nggak tahu. Tapi pendetanya tahu kok. Pendetanya tahu. Pendetanya tahu. Kenapa nggak disampaikan kan? Pendetanya nggak sampaikan mungkin. Iya. Mungkin lupa dia. Atau mungkin ayatnya sudah diganti kali. Kita nggak tahu kan karena. Nggak diganti, masih ada. Masih ada. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Terus waktu itu aparat keamanan gimana? Jadi gini kok. Jadi saat itu aparat keamanan masih sangat terbatas. Ya, Poso saat itu hanya punya 1 batalion. Nah, sedangkan terjadinya peperangan itu beberapa tempat, beberapa titik, sehingga betul-betul menyulitkan mereka. Akhirnya diturunkanlah BKO dari 721, 726, yang dari Brimob Bogor dulu turun semua di sana, diperbantukan tuh. Tapi yang namanya konflik ini ya susah diredam kok. Udah pencar-pencar iya, gitu ya. Sudah pencar-pencar. Nah, alhamdulillah kemarin 2024 bisa disterilkan tuh, bisa mulai diamankan dari 2022, 2023 itu mulai itu diamankan tuh. Diamankan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aman. Mengerikan ya sebenarnya. Mengerikan. Jadi
Saya kalau melihat kasus saat itu kok, kalau seandainya orang Islam itu jahat, kalau seandainya orang Islam jahat, Poso itu kecil, ibarat ini ya, maaf ya, ini Poso itu cuman seperti ini nih, umat Islam yang ada di Poso nih. Cuman segini nih. Nah, seginilah. Kurang lebih segini nih. Ini yang kelilingi mereka ini semua orang Islam. Oke. Kalau seandainya mereka mau cuma dilipat satu kali selesai. Yang sekelilingnya ini kalau mau melipat Poso. Kalau mau lipat Poso ini. Kalau mau ditutup itu, mau dihabiskan semua orang Kristen yang ada di Poso. Makanya saja teman-teman orang Kristen berpikir. Ampana, Lubuk itu mayoritas orang Islam. Parigi, Palu itu kan ini batasannya nih. Parigi, Palu orang Islam. Ampana orang Islam. Lubuk orang Islam. Kemudian Morowali orang Islam. Makassar orang Islam. Nah kalau 4 titik ini sekali bergabung di situ, nggak ada apa-apanya kamu. Bukan cuma jadi bubur lagi, jadi air semua kamu itu. Nah tapi orang Islam tidak seperti itu. Iya, orang Islam tidak seperti itu. Ketika terjadi konflik, ya kamu sama kamu konflik. Iya, kita hanya membantu tuh. Oh jadi pada waktu ada kerusuhan di Poso itu, umat Islam yang di sekeliling itu tidak datang? Ya tidak bisa didatangkan saat itu kok, karena mereka sudah blokade tuh. Karena kan mereka yang apa namanya, yang kuasai jalur tuh, yang kuasai jalur. Alhamdulillah ya ada sih bantuan. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Bantuan teman-teman dari Jawa. Datang membantu. Itu membantu menguatkan iman mereka tuh. Agar kamu paham bahwa sesungguhnya ketika kamu diperangi dan kamu memerangi mereka, sama-sama tuh kita berperang, insya Allah kamu syahid. Baru tuh mulai tuh bangkit keberanian orang-orang Islam. Nah baru melakukan pembalasan. Ini pembalasan ya. Karena mereka diperangi harus membalas. Karena kenapa? Saya tahu persis kok ada beberapa titik peperangan yang saya saat itu saya ikuti dan saya atur tuh. Dan saya kakak kandung saya tahu, bapak saya tahu. Kalau saya itu dulu bisa rakit senjata genggam, senjata api. Dan bahkan rakitan saya itu dulu belum ada Ustaz. Kok apa namanya ini senjata yang semi otomatis belum. Isi pelor, tumbuk-tumbuk kayak gini. Kalau saya punya enggak. Isi pelor tembakan keluar sendiri tuh kelongsongnya. Oh. Iya. Jadi udah kayak revolver gitu. Iya, kayak revolver. Atau ini apa namanya? Kayak Colt. Iya. Persis kayak gitu. Kalau Colt nggak keluar kan, kayak revolver itu. Kayak FN. Canggih bisa ngerakit gitu. Iya. Aneh rakit gitu. Dia tuh aneh pakai asgir motor. Belajar di mana? Saya kan memang bengkel kok. Oh, bengkel. Mekanik. Jadi tahu lah. Dan yang saya pakai itu asgir motor. Asgir motor Supra dulu yang saya pakai. Wow. Jadi cara ngebornya itu harus teliti tuh. Mesiunya dapat dari mana? Pelor kan. Kita pelor dulu dibagi-bagi kok. Bukan maksudnya mesiu di dalam pelurunya itu. Amunisi kan dibagi-bagi dulu kita. Dibagi-bagi? Dibagi-bagi. Sama? Ya, jangan disebut namanya. Jangan sebut ya. Amunisi dibagi. Dibagi-bagi. Kalau tapi umat dulu, Islam punya nggak? Walau alam. Jadi dulu kita tidak bisa dipungkiri kok ada ketika saat itu pasukan dari Armet yang jaga. Jadi kita memang dikasih persiapan untuk pelor itu dibagi jam 6 sore, dikumpul kembali jam 6 pagi. Oh gitu. Iya. Jadi artinya mereka tahu tuh kita punya senjata. Dan sampai hari ini senjata-senjata itu belum dikumpul. Oh masih ada, masih tersebar. Masih tersebar. Jadi bohong kalau mereka bilang sudah diserahkan, enggak. Dan saya tahu siapa pemilik senjata api di sana dulu. Bukan rakitan, asli. Asli standar maksudnya? Standar. M16, AK-47, SS1. Ada AK-47? Ada. Kok bisa AK-47 dari Rusia, dari mana? Ya, ini kok ya. Saya tidak sebut orangnya ya. Ya, saya tidak mau sebut kesatuannya. Tapi ini wallahi, Allah yang jadi saksi. Saya itu ketika ke Makassar, saya mau dikasih 2 senjata tuh, M16 dengan AK-47. Ya. Hanya saat itu paman saya nggak berani tuh. Kalau paman saya nonton ini, dulu itu AK-47 itu sudah di depan mata saya. Waduh. M16 di depan mata saya. Katanya, kamu kan mekanik, bengkel, pasti gampang lah. Nanti saya tunjukkan cara bongkar pasangnya, kemudian cara nyimpan di mobil itu. Oh, maksudnya dibongkar. Iya, jadi nanti itu diisinya lewat pakai ban serepnya. Iya. Di ban serep supaya tidak terdeteksi tuh. Dia bilang, gampang kok, saya loloskan ini. Jadi dia loloskan itu yang satu dari Aceh, yang satu dari Timur Timur. Oh. Itu anggota sendiri tuh yang ngomong ke saya. Jadi bapak itu saya tidak sebutin kesatuannya, tapi namanya Lukas. Karena Lukas ini banyak, Pak.
kebetulan namanya Lukas tuh. Nah, orang di kampung saya pasti tahu tuh. Berarti kalau mereka yang sebutnya nanti identitas kesatuannya, berarti mereka yang salah, bukan saya yang salah. Ya, jadi gitu tuh. Saya dikasih tuh AK-47 dengan M16. Iya. Dan waktu saya mau keluar dari kesatuan itu, saya dikasih pelor tuh. Akhirnya saya dinasihati sama teman-teman, tolong jangan kamu bawa ini, karena nanti yang akan jadi sebab itu kita nih semua dalam ini. Jadi saya tidak bawa tuh, saya tidak bawa pelor. Ternyata saya benar diperiksa sama propos. Sampai sepatu saya disuruh buka, ditumpahin semua tas-tas saya tuh. Akhirnya kata beliau, sudah tenang, ada di beliau orang Toraja, karena memang saya kan orang Toraja. Orang Toraja. Nah, kita mau ambil tuh senjata, tapi sayangnya paman saya saat itu nggak berani untuk ambil senjata itu. Nah, tapi saya bersyukur kok saat itu, alhamdulillah Allah sudah atur, saya tidak ambil senjata itu. Kalau seandainya saya ambil, mungkin ada orang Islam yang saya bunuh. Ya. Saya syukurnya di situ aja. Jadi ya, sampai segitunya. Ya, kerusuhan Poso itu betul-betul menguatkan iman saya. Karena kenapa? Kalau saya mau mati kok, dulu di situ saya sudah harus mati. Menguatkan iman sebagai Kristen atau sebagai Islam. Istilahnya kan saya flashback aja kok. Saya kembali kan. Kalau mengingat kejadian Poso itu, peperangan yang terjadi di Poso, seharusnya saya sudah mati. Oke, jadi kejadian-kejadian di Poso yang qadarullah memang tidak menyebabkan Bang Jemi ikut sampai membunuh orang, itu menguatkan iman Islam. Menguatkan iman saya. Dan memang pertolongan Allah itu luar biasa. Karena dulu, itu kok dulu kita bunyi senjata, bunyi bom itu gimana? Kayak mainan lah kita biasa pikir. Ya. Ya sudah biasa tuh. Malah kalau ketika ada bom, kita cari, di mana ini bom meledak? Kalau ada senjata bunyi, di mana nih? Kita cari tahu tuh, gimana nih? Ada bunyi senjata tadi di sini. Kita intel itu. Kita sampai cari tahu sampai titiknya. Nah, seperti itulah dulu kejadian di Poso itu. Jadi kejadian itu berapa lama sebenarnya totalnya? Sebenarnya itu panjang sih kok, dari 98 sampai 2002 tuh, 4 tahun kurang lebih. Nah, yang sampai yang paling parahnya itu yang paling akhir tuh di 2000. Di 2001. 2000 sama 2001. Iya, itu yang benar-benar parah. Terus akhirnya upaya perdamaiannya bagaimana? Iya, jadi dulu ada beberapa kali upaya perdamaian tuh. Nah, sehingga akhirnya salah satu solusinya itu diperbanyak kesatuan di sana. Oke. Sehingga didirikanlah kemarin 711. Oke. Dulu kan 7 berapa dulu di Poso itu ya? Saya lupa sih. 714, 711 pertama. Jadi hanya 1 batalion tuh. 711. Akhirnya dibikinlah 711. Nah, pusatnya di Poso. Kemudian disebar tuh batalion-batalion lain di luar Poso. Nah, sehingga begitu juga Brimob. Dibikinlah pos Brimob terbesar juga di Poso. Nah, sehingga ketika aparat sudah banyak, akhirnya konflik bisa meredam. Karena orang melihat, udah ada aparat. Semuanya kita kembalikan ke aparat. Dan alhamdulillah saat itu memang aparat cukup bertindak bagus. Ya, bertindak bagus, melihat situasi di Poso itu semakin memanas. Nah, ketika mereka melihat situasi sangat memanas, akhirnya didatangkanlah bala bantuan dan mereka dirikan pos-pos jaga. Disebar tuh semua desa-desa. Semua desa dapat tuh. Setiap desa dapat 1 Brimob, kadang 1 tentara yang jaga, sehingga bisa kondusif. Kalau tidak ya susah. Tokoh-tokoh agamanya sendiri udah ketemu semua, udah dialog semua. Ketemu. Jadi dulu sempat 2 kali tuh, namanya Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2. Malino itu nama peristiwa rapatnya? Iya, nama wilayah. Wilayah. Di daerah Sulawesi Selatan, tempat mereka berkumpul untuk memusyawarahkan perdamaian tuh di Poso. Dan itu 2 kali itu terjadi. Dan 2 kali juga dihianati oleh orang-orang Kristen. Apa? Dihianati oleh orang-orang Kristen. Dihianati? Iya. Berarti ada timbul lagi? Ada timbul. Gitu. Setelah dibuat perdamaian, pecah lagi. Dibuat lagi tuh, pecah lagi. Karena mereka yang ingkar janji, bukan dari kita. Mereka yang memulai itu. Kalau orang Islam enggak. Karena orang Islam yang salah saat itu, ketika umat Islam itu tidak diperangi, mereka biasa-biasa saja. Nah, ketika diperangi ya baru melakukan suatu pembalasan. Seperti itu. Masya Allah ya. Ngeri ya sebenarnya kalau ingat begitu ya. Ya, saya kalau ingat Poso ya Masya Allah. Tapi ceritanya gimana? Kok Jemi bisa dari Laskar Kristus nyebrang gitu? Ya. Menjadi Muslim? Saya nikah 2010. Saya cerita nikah dulu nih. Ketemu sama seorang wanita yang Masya Allah saat itu saya lihat memang dia rajin ke gereja, rajin ibadah, pokoknya dia aktivis gereja lah. Saat itu dia menjabat sebagai seorang bendahara pemuda. Paham Bible berarti? Iya paham, nggak paham Bible juga. Ya, artinya cuma rajin doang. Oke. Soal paham nggak ada, bahkan sampai pendeta juga nggak paham Bible. Hah? Iya.
Gimana ceritanya pendeta nggak paham Bible? Nanti saya cerita kok. Saya master teologi itu saya kasih kuliah sampai dari jam 8 malam sampai jam 2 tuh. Saya kasih kuliah dalam gereja. Saya bersama istri saya tuh. Kuliah? Saya kasih kuliah dia malam itu. Oh, kasih kuliah. Iya, saya kuliah dia. Saya kasih kuliah. Iya, Jadi